Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Susanto. Saya akan memandu saudara-saudara untuk menjalankan tes EPPS yang dikenal dengan Advanced Personal Preference Schedule. Di hadapan saudara telah terdapat satu lembar jawaban tes yang baru. Isilah identitas saudara terlebih dahulu. Baik, jika telah selesai, letakkan alat tulis saudara dan saya akan membagikan buku soalnya. Jangan membuka buku soal sebelum ada instruksi dari saya. Perhatikan, buku soal tidak boleh dilipat, dicoret, ataupun dijadikan alas. Silakan buka buku soal pada halaman petunjuk. Saya akan membacakan petunjuk pengerjaan tes. Silakan saudara ikuti dalam hati. Pada halaman-halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan mengenai berbagai hal yang mungkin menggambarkan diri Anda atau mungkin juga tidak menggambarkan diri Anda. Dan pernyataan-pernyataan tersebut selalu disajikan berpasangan. Perhatikan contoh di bawah ini. A. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang yang lain. Yang B, saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Manakah dari pernyataan tersebut yang lebih menggambarkan diri Anda? Bila Anda lebih mirip suka berbicara tentang diri Anda dengan orang lain daripada suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah Anda tentukan bagi diri Anda, maka Anda hendaknya memilih jawaban A. Tetapi bila Anda lebih mirip suka bekerja untuk suatu tujuan yang Anda telah tentukan bagi diri Anda daripada suka berbicara dengan orang lain, maka hendaknya Anda memilih jawaban B. Mungkin Anda mirip A dan B sekaligus, dua-duanya. Dalam hal ini, Anda diminta untuk tetap memilih satu di antara keduanya, dan hendaknya Anda tetap memilih satu di antara keduanya, dan hendaknya Anda memilih yang lebih mirip dengan Anda. Sekiranya Anda tidak mirip kedua-duanya, hendaknya Anda memilih yang Anda tidak terlalu jauh berbeda dengan gambaran diri Anda. Beberapa pasangan pernyataan adalah mengenai hal-hal yang Anda suka, seperti pernyataan A dan pernyataan B di atas. Pasangan-pasangan lain adalah mengenai bagaimana perasaan Anda. Lihatlah contoh soal berikut ini. Yang A, saya bersusah hati bila gagal dalam sesuatu. Yang B, saya merasa gugup bila harus bicara di depan orang banyak. Yang manakah dari pernyataan di atas lebih menggambarkan perasaan Anda? Kalau pernyataan bersusah hati bila gagal dalam sesuatu lebih menggambarkan diri Anda daripada merasa gugup bila harus berbicara depan orang banyak, maka hendaknya Anda memilih jawaban A. Dan sekiranya pernyataan yang lebih menggambarkan diri Anda, maka hendaknya Anda memilih B. Bila kedua pernyataan menggambarkan perasaan Anda, maka hendaknya Anda memilih jawaban yang lebih khas menggambarkan diri Anda. Bila tidak ada satupun di antara dua pernyataan itu dengan tepat menggambarkan diri Anda, maka hendaknya Anda memilih yang tidak tepat hanya dengan gambaran Anda yang tergolong kurang atau sedikit dibandingkan dengan pernyataan lainnya. Setiap pilihan Anda hendaknya didasarkan atas kemiripan dengan gambaran atau perasaan Anda sekarang dan tidak didasarkan atas hal-hal yang Anda anggap wajar. Ini bukan suatu tes, di sini tidak ada jawaban yang tergolong benar ataupun salah. Apapun yang Anda pilih hendaknya merupakan suatu penggambaran dari hal-hal yang Anda lakukan atau perasaan Anda. Tetapkan pilihan Anda setelah membaca pernyataan yang berpasangan ini, dan jangan Anda yang lewat tanpa memilih. Pasangan-pasangan pernyataan yang ada pada halaman-halaman berikut ini serupa dengan contoh yang telah diberikan di atas. Bacalah setiap pasangan dan pilihlah pernyataan yang lebih menggambarkan diri Anda. Ingat, janganlah mencoret-coret
atau menulis suatu apapun dalam buku ini. Untuk cara pengerjaannya, silahkan saudara lingkari jawaban yang saudara pilih pada lembar jawaban. Kerjakan nomor 1 sampai 5 secara vertikal dari atas ke bawah. Selanjutnya, kerjakan soal 6 sampai 5 di sampingnya. Silakan saudara isi sampai dengan nomor soal 225. Bekerja dengan cepat, tetapi jangan sampai ada nomor pernyataan yang terlewat. Untuk kolom di samping pilihan jawaban, abaikan saja. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, siapkan alat tulis saudara. Jika ada yang ingin pergi ke kamar kecil, kami berikan waktu, karena pada saat tes tidak boleh dipotong. Silakan. Baik, jika semua sudah siap, balik kertas soal, kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, mulai. Masih bersama saya, Agus Susanto. Kali ini kita akan menjalankan tes Pauli. Kepada saudara telah dibagikan sehelai lembaran tes. Ambil lembaran tes tersebut dan isilah nama, nomor pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, tanggal lahir, tanggal tes, dan juga jam saat ini. Jangan lupa di atas nama saudara tuliskan nomor tes saudara masing-masing. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis Anda dan perhatikan ke depan. Kita melihat di sini satu lembaran penuh tercetak angka-angka, di mana hal ini menunjukkan lembaran Pauli tes. Tugas yang akan Anda kerjakan adalah tugas yang sangat sederhana, yaitu menjumlahkan, tetapi cara menjumlahkannya adalah dengan cara yang istimewa yang akan saya tunjukkan. Jumlahkan angka-angka ini dari atas ke bawah. Jumlahkan setiap angka dengan angka yang ada di bawahnya dan hasilnya dituliskan di sebelah kanan di antara kedua angka yang saudara jumlahkan itu. Jika hasilnya angka puluhan, maka angka puluhan dibuang dan Anda hanya cukup menulis angka satuannya saja. Bila Anda merasa melakukan kesalahan tidak perlu dihapus, cukup dicoret. Contohnya adalah salah angka 5, maka nanti angka 5-nya dicoret menjadi angka 6 di sebelahnya. Kemudian setelah sampai di bawah, ganti baris berikutnya dan mulailah menjumlahkan lagi. Pada waktu-waktu tertentu Anda akan mendengarkan aba-aba garis, maka setiap kali mendengarkan aba-aba garis, maka saudara harus memberikan garis di bawah angka hasil penjumlahan tersebut. Kemudian lanjutkan kembali pekerjaan menjumlahnya saudara sampai terdengar aba-aba berhenti. Ini adalah contohnya. Anda bisa menuliskan 4 tambah 5 sama dengan 9, tulis sebelah kanannya, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya. Nanti jika ada aba-aba garis, maka garis pada angka di bawah penjumlahan tadi. Jika ada aba-aba berhenti, maka Anda berhenti mengerjakannya. Bila Anda sudah mengerjakan sampai akhir baris pada halaman depan, Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda di halaman belakang. Lembar ini dicetak agak istimewa, sehingga cara membalik lembaran ini adalah cara yang seperti kita tunjukkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, posisi duduk Anda senyaman mungkin. Jangan ada benda-benda yang menghalangi Anda di atas meja. Kerjakan pekerjaan ini dengan secepat-cepatnya dan tentu saja dengan betul dan baik. Ambil alat tulis saudara, siap, mulai.